Halo semua, selamat datang kembali di videonya Utia. Pada video sebelumnya, kita sudah menginput kombinasi pembanan dan juga menginput penampang retak. Pada video ini, kita akan lanjut running untuk pendetailan struktur. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Untuk running beton, kita bisa mulai ke Tools Design, lalu kemudian di Concrete Frame Design, ke View atau Reverse Preference. Nah, di sini kita menginput kode-kode yang kita gunakan. Untuk desain kode ini adalah SNI yang kita gunakan. Kalau kita lihat di SNI beton tahun 2013 pada pembukaan, ini mengatakan dia mengacu pada ACI 318M/11. Ini sudah sesuai dengan yang kita input ke etap ACI 318/11. Kemudian yang perlu kita ganti adalah di sini. Untuk omeganya yang kita gunakan adalah 3, untuk rho-nya 1,3, dan untuk SDS bisa kita lihat ke beban gempa. Untuk SDS-nya adalah 0,607. Kita input di sini 0,607. Kemudian untuk yang lainnya sudah sesuai dengan ACI 318/11 atau SNI beton tahun 2013. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita kembali lagi ke menu desain, lalu Concrete Frame Design, kita ke kombinasi. Nah, di sini kita pilih kombinasi mana saja yang akan kita running. Untuk struktur atas kita running untuk kombinasi 1-5 dan kombinasi nominal. Kemudian kalau sudah masuk ke sini, desain kombinasi ini artinya akan di running untuk betonnya. Lalu kita oke-kan, lalu kemudian didesain lagi, Concrete Frame Design, lalu Start Design. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa lihat di Plan View. Kita Plan View, maka di sini akan terbaca longitudinal reinforce, artinya di sini akan terbaca luas tulangan perlu untuk tulangan utamanya. Di lantai atap juga begitu, dan di lantai 1 dan lantai 2 ini ternyata di sini ada yang merah. Kalau kita klik kanan, di sini yang merah adalah shear atau gesernya. Atau bisa juga didesain Concrete Frame Design, kita atur di sini desain infonya, display desain infonya. Kita pilih all values. Oke. Maka di sini pada lantai 2 kelihatan bahwa untuk balokan di A12 ini tidak aman digesernya. Artinya bahwa balok-balok ini membutuhkan sengkang. Ini ukuran baloknya bisa kita ganti hingga mendapatkan yang aman, atau bisa juga kita ekspor gaya-gaya dalamnya dan kita cek manual terhadap gesernya. Untuk menampilkan luas tulangan balok yang kita inginkan, maka kita menselect dulu balok-baloknya, diselect, properties, ke frame section, misalnya kita cari balok 30x60. Kita close, lalu di display, show table, lalu ke menu pilihan desain, concrete design, lalu kita export yang flexure dan shear. Oke. Kemudian untuk beam flexure ini kita filter lokasinya. Di sini ada pilihan end dan middle. Ini artinya kalau end adalah tumpuannya dan middle adalah lapangannya. Maka kita pilih dulu misalkan tumpuannya. Lalu klik kanan, export. Kemudian lapangannya diekspor juga. Kemudian untuk tulangan gesernya juga bisa kita select. Di sini jangan lupa lokasinya, tumpuan, dan lapangan. Kemudian bisa kita hitung di Excel. Kemudian kita bikin di sini
as tulangan yang kita gunakan, yaitu D19 misalkan. Kemudian di sini luasnya sama dengan 0,25 atau 1/4 dikali pi dikali D kuadrat. Lalu kemudian untuk tulangan atas ini as top di sini, dan tulangan bawah as bolt. Di sini kita bikin sama dengan as top dibagi as tulangan perlu. Kita kunci, lalu kemudian di sini kita kasih keterangan dulu. Ini round up atau pembulatan ke atas. Kemudian untuk tulangan yang bawah, ini as bolt dibagi luas tulangan perlu. Kita kunci juga. Sini round up. Dan kita tinggal tarik ke bawah. Untuk tulangan tumpuan, itu yang atasnya itu sama dengan maksimum, yang bawahnya juga maksimum. Ini artinya untuk tumpuan tulangan atasnya kita membutuhkan 12 D19, dan untuk tulangan bawah kita membutuhkan 6 D19. Kemudian untuk lapangan kita copy sebelahnya. Dan kita copy juga perhitungannya. Nah, untuk lapangan kita membutuhkan untuk tulangan atasnya 3D19 dan untuk tulangan bawahnya 9D19. Kemudian untuk tulangan geser atau sengkangnya, di sini terbaca milimeter persegi per meter. Artinya bahwa setiap 1 meter dibutuhkan luas tulangan sekian. Di sini kita gunakan D10. Luas tulangannya sama dengan 0,25 tekan pi tekan D kuadrat. Kemudian di sini kita bikin kaki sengkang, buah satuannya. Kemudian kita bikin jumlah, kita bikin spasi, juga buah, isinya milimeter. Nah, di sini kita asumsikan jumlah kaki. Ini sama dengan 3. Untuk kakinya kita butuh 3. Kunci dulu. Untuk sengkangnya jangan lupa tambahkan juga dengan AT torsi atau geser torsi. Itu berarti nilainya sama dengan round up AT ditambah AT torsi dibagi kurung dibagi D10, kemudian 0. Jangan lupa di sini D10-nya kita kunci. Untuk spasinya sama dengan 1000 dibagi 7. Kita tarik sampai bawah. Berarti kesimpulannya di sini bahwa tumpuan memerlukan 3D10 jaraknya. Kita pakai minimum jarak 35 atau 3
D10 jarak 25. Nah, di sini kalau kita cek berdasarkan etap, memang untuk balok ukuran 30 kali 60 ini nilainya adalah masih merah. Maka dari itu kita perlu mengganti balok tersebut. Kita lihat lagi pada etap juga di sini adalah value, artinya di sini berdasarkan hitungan etap dia geser tidak kuat. Maka di sini kita perlu mengecek gaya-gaya dalam yang terjadi, khususnya untuk geser, apakah masih aman atau harus diganti ukurannya. Kemudian kita cek lagi ke arah lapangannya. Kita kopikan ke sebelahnya saja. Lalu kopikan juga perhitungannya. Nah, di sini untuk lapangan juga jaraknya masih sangat pendek ya, 25. Maka dari itu perlu dihitung lagi gaya-gaya dalam yang terjadi, khususnya geser, atau juga bisa langsung kita ganti penampangnya. Tapi perlu diingat ketika kita mengganti properties-propertiesnya ini, kita harus running dari tahap paling awal lagi. Untuk mendapatkan gaya-gaya dalamnya, tadi kita select dulu dari ulang. Lalu kemudian di display show table, kita pilih di sini adalah analyze result. Kemudian di frame result kita pilih yang beam. Nah, kemudian ini sudah keluar, kita filter di sini. Ada envelope yang sudah kita definisikan di awal tadi adalah envelope all maksimum dan minimum. Ini artinya yang terjadi maksimum dan minimum dari kombinasi pembubar yang sudah kita input. Untuk kombinasi yang kita gunakan perhitungan kali ini adalah kombinasi max, nominal max. Itu untuk perhitungan struktur atas. Lalu untuk momen bisa kita tinggal klik kanan. Lalu short ascending atau descending ini boleh terserah yang mana saja. Kemudian kalau kita scroll di sini sudah urut. Di sini untuk M2 atau momen arah 2 ini paling maksimum adalah 0,15. Lalu untuk momen 3 paling maksimum adalah 377. Nah, momen ini yang digunakan untuk perhitungan tulangan. Lalu yang geser tadi yang tidak aman di sini nilainya adalah sebesar 291. Nilai geser ini yang kita gunakan untuk perhitungan sengkang. Cukup sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Untuk video selanjutnya kita lanjutkan ke pendetailan kolom. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat.